tariqa min ghairi mursyidin zallah. Barang siapa yang menempuh tariqah tanpa mursyid, maka dia akan tergelincir. Jadi kalau ikut tariqah harus ada mursyidnya. Makanya saya selalu bilang kalau sudah punya mursyid ya udah lanjutkan tariqahnya gitu. Gak pernah bahas atau menjelekkan tariqah lain. Wa in dhanna annahu wasalah, walaupun dia menyangka sudah sampai. Fal aqabatu ka'ud, karena halangan atau rintangannya itu sulit. Wa afatun nafsi daqiqatun khafiyatun la takadu tabin, dan ujian atau aib atau afat atau celah-celah nafsu itu tipis dan tersembunyi, hampir-hampir tidak terlihat. Itu tuh. Makanya perlu orang yang sudah sampai. Misalnya, bagaimana kita sampai kepada alam malakut? Harus kepada orang yang pernah sampai ke malakut. Bagaimana kita ke Jabarut? Harus pernah sampai. Karena untuk sampai itu ada perjalanan. Nah, perjalanannya itu sulit gitu. Nah, karena sulit butuh mursyid gitu. Kalau di Karkari ini langsung ke malakut. Jadi orang kalau pengen tahu dari dulu nonton film multiverse misalnya, banyak universe, ini di Karkira langsung masuk ke malakut. Lalu malakut ini mau ke Jabarut gitu. Lidzalika kana al-mursyidu mir'atal muridis shadiq. Oleh karena itu mursyid itu menjadi cermin bagi murid yang shadiq, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh pengen membersihkan hatinya atau pengen belajar tauhid yang hakiki, bukan hanya tauhid bagian luar gitu. Kalau tauhid bid'ah itu bagian luar. Kalau tauhid akidah 50 itu sudah agak mendalam. Ada lagi tauhidul jam' namanya. Kalau yang lain-lain itu masih tauhidul farq itu. Allati takshifu lahu kulla aibin. Nah, cermin itu artinya orang melihat mursyid itu dia melihat dirinya sendiri gitu. Kalau dalam hatinya, oh, mursyid ini misalnya, karena ini setiap murid itu beda-beda tiap orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap murid itu beda melihat mursyidnya itu. Nah, kalau lihat bahwa mursyid ini adalah sumber dari segala sumber, ada yang sampai kepada tahap itu. Allati takshifu lahu kulla aibin khafiyyin wa kulla dahlizin. Jadi mursyid ini karena dia cermin, maka murid itu menjadi melihat aib-aibnya sendiri. Jadi ketika melihat mursyid, dia tiba-tiba sadar, oh ini aib saya, begitu tuh. Dan dia melihat lorong-lorong ke aibnya diri sendiri. Dia lihat aibnya. Ketika dia sudah fokus pada aib dirinya sendiri, lalu dia sudah tidak melihat aib orang lain, oh sudah mau sampai ini orang. Sudah mau sampai. Cuman tinggal dibuka aja pintunya. Turihi haqiqata nafsihi. Lalu mursyid itu akan memperlihatkan hakikat dirinya. Nah, ketika bicara hakikat dirinya, itu kalau dia masih di Jabarut, di malakut, dia melihat cahaya. Tapi ketika dia masuk ke Jabarut, dia melihat titik. Wa tanzi'u anhu masahiq zinatihi. Lalu dia akan melepaskan bedak-bedak hiasannya. Artinya topengnya dibuka. Maksudnya bahwa seorang murid akan melihat dirinya itu telanjang, tanpa polas-poles kemunafikan. Wa tasannu'ihi wa nifaqihi. Dan tasannu' yang bikin-bikin, pura-pura, kepura-puraannya akan terbongkar, dan nifaqih dan kemunafikannya juga akan terbongkar. Mir'atun tuzihu anhu kina'al adamiyah. Mursyid itu akan menjadi cermin yang memperlihatkan topeng kemanusiaannya. Artinya sebagai manusia itu topeng itu. Ketika topeng itu dibuka, oh ternyata dia bukan manusia misalnya. Karena dia kalau masih banyak nafsunya berarti dia ular itu.
binatang, orang masih banyak nafsunya, dia binatang dia. Tapi kalau dia sudah nafsunya ini sudah berubah, misalnya berubah lagi, bukan ular dia. Setelah topeng manusiawinya itu dibuka, oh bukan ular nih, misalnya gajah misalnya, atau dia sudah bukan makhluk lagi, bukan binatang lagi misalnya. Hadza malakun karim, ma hadza basyara. Ini bukan manusia lagi, ini malaikat. Wa tajulu bihi fi fadha'i wujudihi. Lalu dia berjalan-jalan di angkasa wujudnya, berjalan-jalan di angkasa malakut, berjalan-jalan di angkasa jabarut. Jadi musyahadah adalah fal musyahadatu yaqdzatan ruknun. Jadi musyahadah adalah rukun. Musyahadah artinya melihat secara terang-terangan, secara tidak tidur, adalah rukun la ghina anhu lisalik tariqil haqqi, yang tidak bisa diabaikan oleh pejalan, oleh pelaku suluk untuk mencapai jalan sang maha hak. Fala ma'rifata min ghairu syuhudin. Tidak ada ma'rifat tanpa musyahadah. Orang yang ngaku-ngaku ma'rifat tapi dia belum musyahadah, artinya belum melihat cahaya Allah, bukan hanya merasa-rasa, berarti dia tidak bisa disebut ma'rifat. Ngomong doang. Wa maqamul ihsan ala tahqiqi ma huwa illa tahqiqun lil musyahadah. Sebenarnya maqam ihsan secara tahqiq, secara benar-benar, secara hakikat, tiada lain adalah tahqiqul musyahadah, menyatakan musyahadah, melihat, menyatakan melihat. Artinya melihat itu benar-benar melihat gitu. Melihat sir, itu sirnya dilihat, itu bukan hanya ngomong doang. Maksudnya anta budallaha ka'annaka tarahu. Maksudnya engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Maksudnya ta'budahu bika fit tashbihil khayali, yaitu engkau beribadah kepadanya dengan kaf tashbih khayali. Itu maksudnya. Nah, ini selesai. Besok kita lanjut pada al-faslu tsani ayatul fathi. Ayatul fathi ini sebenarnya yang tujuan buku ini ditulis adalah untuk menjelaskan ayatul fathi ini. Ayatul fathi artinya ayat Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajah ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Ini nanti besok yang kita akan kaji itu. Dan itu dasar. Artinya orang kalau sudah musyahadah, berarti nanti harus dikembalikan ke ayat ini. Musyahadah cahaya Allah, apa maksudnya cahaya Allah itu? Begitu tuh. Cahayanya bagaimana? Oh, dia miskat, misbah, zujajah, kakab durri, sebagaimana dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran.